Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Aoli, bagaimana keadaan di Yunzu? Ucap Qin Chen bertanya. Chen kecil, semuanya diatur dengan baik, tidak ada masalah. Ini adalah isi khusus dari perjanjian. Anda dapat melihat apakah ada sesuatu yang salah. Ucap Aoli mengeluarkan slip batu giok dan berkata pada saat yang sama, ngomong-ngomong, ada utusan dari Menara Wan Gu yang sudah menunggu di sini. Mereka mengatakan bahwa ada hal-hal penting untuk dilaporkan. Ucap Aoli, apakah itu penting? Ucap Qin Chen bertanya-tanya. Aoli mengangguk. Ruorui telah menunggu dengan tenang di ruang resepsi di rumah bangsawan negara bagian selama 2 hari penuh. Namun, dia sangat sabar. 2 hari bukanlah apa-apa baginya. Apalagi kali ini Qin Chen memenangkan gelar penilai Tiangong. Setelah dia menjalin hubungan yang baik dengan Qin Chen, dia pasti akan dipromosikan dan dipindahkan ke markas besar Guanghan Mansion untuk pelatihan. Dia diharapkan menjadi dewa surga. Semua ini dibawa oleh Qin Chen. Dan yang paling penting baginya sekarang adalah melayani Qin Chen dengan baik. Belum lagi dia, bahkan Tianxing penguasa Wan Gu cabang juga berpikir seperti ini. Ketika Ruorui memikirkannya, tiba-tiba ada kejutan, dan sosok yang menakutkan muncul di depan Ruorui. Nafas menakutkan para dewa dan iblis kuno, seperti lautan luas, dan seperti gunung yang tinggi ditekan. Ruorui yang ketakutan, melangkah mundur 2 langkah, wajahnya pucat, dan jiwanya tampak hancur. Sao Chen, ucap Ruorui setelah dia menemukan bahwa orang itu adalah Qin Chen, dia bahkan lebih ketakutan. Dibandingkan dengan penilaian sebelumnya, aura Qin Chen sekali lagi meningkat. Apakah orang ini setan? Hanya dalam beberapa hari, tingkat kultivasinya telah meningkat lagi, yang hampir tidak pernah terdengar sebelumnya. Qin Chen juga menyadari bahwa dia baru saja menyelesaikan kultivasinya, dan segera mengurangi auranya, memandang Ruorui dengan penuh semangat, dan berkata dengan suara pelan, Ruorui yang bertanggung jawab, saya mendengar bahwa Anda memiliki berita mengenai permintaanku waktu itu. Ucap Qin Chen. Ya, lebih Sao Chen. Jawab Ruorui menarik napas dalam-dalam dan berkata, setelah menerima keluhanmu, pemilik Tianxing segera mengaktifkan semua sumber intelijen yang bisa dia mobilisasi, dan mengirim berita itu kembali. Setelah saya pergi ke markas, dan setelah periode penyelidikan ini, saya akhirnya mendapat beberapa kejutan. Menurut deskripsi Anda, Wan Gu Lou kami menyelidiki wanita yang tiba-tiba muncul di Guanghan Mansion. Setelah menghapus dan memilih, sekitar 17 orang ditemukan. Setelah penyelidikan lebih lanjut, 14 diantaranya dikeluarkan dan 3 akhirnya ditemukan. Yang sangat sesuai dengan kebutuhan Anda. Jawab Ruorui mengeluarkan slip batu giok. Informasi dari ketiga wanita ini sekarang ada di slip batu giok ini. 2 dari mereka, sekarang di kota Guanghan Mansion, dikatakan telah diambil oleh Lord Guanghan Mansion sebagai murid. Mereka tidak pernah muncul di dunia luar. Dan kami hanya mengetahuinya melalui beberapa saluran khusus. Dengan 2 orang ini, ditentukan bahwa itu mungkin orang yang Anda cari. Ada lagi di bagian Guanghan Mansion. Itu adalah tempat yang sangat kacau dan berbahaya di Guanghan Mansion. Bahkan Guanghan Mansion tidak bisa mengelolanya. Orang-orang di dalamnya membenci semua yang ada di Guanghan Mansion. Sementara Ruorui menjelaskan, Qin Chen tidak sabar untuk mengambil slip batu giok, dan perasaan ilahi mengalir ke dalamnya, dan semua informasi di dalamnya tiba-tiba dituangkan ke dalam pikiran Qin Chen. Chen Sisi, apakah itu dia? Gumam kegembiraan tiba-tiba muncul di wajah Qin Chen, dan cahaya pelangi muncul di matanya. Meskipun catatan di sini sangat kabur, orang kedua yang disebutkan Ruorui pastilah Chen Sisi, karena dalam catatan ini, Chen Sisi muncul secara misterius di tempat berbahaya belum lama ini, karena keajaiban khususnya.
Tubuh yang menawan bahkan menimbulkan sensasi di sana. Oleh karena itu, banyak orang kuat mengambil tindakan untuk menangkap Chen Sisi. Untuk alasan ini, Sisi terpaksa melarikan diri ke tempat berbahaya di bagian Guanghan Mansion. Sejauh ini, hidup dan mati tidak diketahui. Sial, orang-orang ini berani bertindak, mereka benar-benar mencari kematian. Ucap Qin Chen sangat marah. Bagian yang berbahaya di Guanghan Mansion ini adalah alam jiwa mati, yang agak mirip dengan jurang gelap benua Tianwu. Ini adalah tempat yang sangat dingin dan aneh. Di sana berkumpul banyak orang ganas dan jahat, karena medannya sangat rumit dan kacau sehingga Guanghan Mansion terlalu malas untuk mengelolanya. Sedangkan catatan tentang dua orang lainnya sangat kabur. Istana Master Guanghan Mansion tiba-tiba menambahkan 2 murid lebih dari setahun yang lalu. Asal-usul mereka misterius dan bakat mereka luar biasa. Selain itu, menurut informasi Wan Gulou, kedua orang ini tampaknya bukan penduduk asli Guanghan Mansion, tetapi disukai oleh Lord Guanghan. Selain itu, dikabarkan bahwa mereka mungkin adalah orang-orang dari alam bawah yang naik ke surga. Mungkinkah itu Qiansu dan Ruyu? Mata Qin Chen menyipit. Karena kedua orang ini sangat misterius, mereka langsung diterima sebagai murid retret oleh Master Istana Guanghan. Mereka tidak pernah muncul di depan orang luar. Hanya beberapa orang di Istana Guanghan yang telah melihat mereka. Namun, bahkan jika pihak lain tahu bahwa Qiansu dan Ruyu telah naik dari alam bawah, tetapi keduanya memiliki basis kultivasi yang rendah, bagaimana mereka dapat diterima sebagai murid pribadi oleh Master Istana Guanghan? Sebuah cahaya dingin melintas di mata Qin Chen. Dia ingat bahwa leluhur keluarga Ji pernah berkata bahwa dia jatuh ke benua Tianwu setelah dikejar oleh musuh di surga, dan berdasarkan basis kultivasi leluhur keluarga Ji, orang yang mengejar dan membunuh leluhur keluarga Ji pastilah sosok hebat di alam celestial. Jadi, musuh yang disakiti oleh keluarga Ji di alam surga adalah kekuatan besar. Lord Guanghan Mansion sangat mungkin untuk mengetahuinya. Mungkinkah Master Istana Guanghan melihat aura kekuatan leluhur keluarga Ji di antara mereka berdua, dan kemudian dengan sengaja menerima mereka sebagai murid, dan menjadikan mereka bidak caturnya. Dengan cara ini, saya harus pergi ke Guanghan Mansion. Untungnya, saya menjadi murid dari divisi pemurnian artefak Tiangong, dan saya bisa langsung pergi ke kota Mansion Guanghan, tetapi sebelum itu, saya harus menyelamatkan Chen Sisi. Tidak peduli apa tujuan Master Istana Guanghan menerima Qiansu dan Ruyu, setidaknya mereka berdua masih aman untuk saat ini, dan dengan identitas dan kekuatanku saat ini, bahkan jika aku pergi ke Istana Guanghan, tidak mungkin untuk mengambilnya dari seorang guru suci. Fikir Qin Chen dalam hati. Nona Rui yang bertanggung jawab, saya ingin berterima kasih kepada Wan Gulou atas bantuan Anda kali ini. Sungguh kebaikan yang luar biasa, saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya sekarang membutuhkan Wan Gulou Anda untuk mengambil rute tercepat ke wilayah mati, dan informasi kontak dari pasukan yang bekerja sama dengan Wan Gulou Anda di sana. Ucap Qin Chen menyingkirkan slip giok, mengambil napas dalam-dalam, dan membuat keputusan. Chen kecil, apakah kamu akan pergi ke wilayah mati? Ini terlalu ceroboh. Jawab Ruo Rui menghirup udara, ini berbeda dari tempat lain, bahkan kekuatan Wan Gulou tidak dapat menyentuhnya, meskipun basis kultivasi Qin Chen sangat tirani, tetapi melanggar dengan gegabah, sangat berbahaya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, dan tolong beri aku rute dan informasi kontak segera. Jawab Qin Chen berkata dengan datar. Kalau begitu, oke, aku akan segera melaporkannya ke pemilik Tianxing. Permintaan ini akan diserahkan kepada Anda sesegera mungkin. Jawab Ruo Rui mengangguk, mengetahui bahwa dia tidak dapat membujuk Qin Chen, dia hanya dapat menemukan Tuan Tianxing. Saat suara itu jatuh, dan sebelum Ruo Rui bisa berbicara, sosok Qin Chen berkedip dan menghilang. Dia harus memanfaatkan waktu hari ini untuk mengatur beberapa urusan terlebih dahulu. Kemudian dia pergi melapor ke pemimpin tim penilai pekerjaan surgawi. Tuan Muye,
generasi muda memang memiliki hal-hal penting untuk dilakukan. Hal ini merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan generasi muda. Oleh karena itu, generasi muda berharap agar master pemimpin dapat memahami kesulitan generasi muda. Setelah masalah selesai, generasi muda pasti akan menjadi yang pertama kalinya pergi ke cabang Tiangong untuk melapor. Ucap Qin Chen berkata dengan tegas. Dengan lambaian tangannya, Tuan Muye menghentikan orang lain untuk berbicara, dan akhirnya tersenyum pahit, dan sebuah tanda muncul di tangannya. Sepertinya jika orang tua ini harus menghentikanmu, kamu bahkan mungkin akan menyerah untuk bergabung dengan pemurnian pekerjaan surgawi kami. Ini adalah tanda dari Tian Jiao kami. Dengan token ini, Anda dapat melaporkan diri di cabang kerja Guanghan Futian kapan saja, dan itu juga mewakili identitas Anda sebagai murid Tian Jiao. Cepatlah, meskipun saya tidak tahu Anda akan pergi kemana, dan apa yang akan kamu lakukan, tetapi perhatikan keselamatan dan hubungi orang tua ini jika Anda memiliki kebutuhan. Kami akan selalu mendukung Anda. Ucap Master Muye. Terima kasih, Tuan. Jawab Qin Chen mengumpulkan token, membungkuk dengan rasa terima kasih, lalu berbalik dan pergi. Tuan Muye, apakah kamu terlalu memanjakannya? Melihat Qin Chen pergi dengan tergesa-gesa, refiner senior lainnya terdiam. Setelah meninggalkan Tiangong, Qin Chen kembali ke rumah prefektur lagi. Dalam perjalanan, dia telah memeriksa semua batu giok yang diberikan Aoli kepadanya, dan dia juga memahami situasi paviliun Chendi saat ini. Setelah beberapa perselisihan, Aoli telah bernegosiasi dengan beberapa negara besar seperti Yanzhou, Lingzhou, Wuzhou, dan Suzhou, serta keluarga Tianzhou, Kuil Tianlong, Tianhe Zhenzong dan kekuatan lainnya, dan menyelesaikan seluruh struktur Yunzhou. Yunzhou hari ini sepenuhnya berada di tangan paviliun Chendi, dan kekuatan besar ini juga akan membantu paviliun Chendi menstabilkan kekuatan utama di Yunzhou. Selain itu, paviliun Chendi dapat mendirikan cabang di beberapa negara bagian besar. Demikian pula, beberapa kota yang berbatasan dengan beberapa negara bagian besar juga diam-diam dikendalikan oleh beberapa negara bagian besar ini. Paviliun Chendi saat ini telah menjadi komunitas kepentingan dengan beberapa negara bagian dan kekuatan besar. Meskipun Qin Chen tahu bahwa komunitas kepentingan ini mungkin bersifat sementara, dan seiring berjalannya waktu, pasti akan ada beberapa kontradiksi dan konflik antara satu sama lain, tetapi Qin Chen tidak peduli, selama dia dapat terus meningkat, maka semua ini sama sekali tidak masalah. Setelah menyerahkan semua urusan Yunzhou kepada Aoli, Qin Chen langsung menuju Menara Wangu di bawah pengawasan Ao Qingling, Qin Tingting, dan lainnya. Apa yang tidak diharapkan Qin Chen adalah bahwa setelah dia membunuh Yun Dongguang, untuk menyelamatkan hidupnya, keluarga api jiwa Li Wansu benar-benar membawa seluruh keluarga Li ke paviliun Chendi. Awalnya, Aoli dan yang lainnya berencana untuk mencari cara bagaimana menyingkirkan Li Wansu secara diam-diam. Bagaimanapun, Li Wansu juga berhasil bergabung dengan Departemen Seni Bela Diri Pekerjaan Surgawi. Dia pasti akan pergi ke cabang Guanghan Mansion bersama para pekerja Tian. Begitu dia dewasa, dia pasti akan menjadi ancaman bagi paviliun Chendi. Tetapi siapa yang tahu bahwa Li Wansu sangat cerdas, mengetahui bahwa paviliun Chendi tidak dapat mentolerir keluarga api jiwa mereka. Ketika Qin Chen sedang retret, dia membawa orang-orang dari keluarga api jiwa ke paviliun Chendi untuk mengaku bersalah, dan bahkan secara langsung membiarkan para murid keluarga api jiwa bergabung dengan paviliun Chendi dan tunduk ke paviliun Chendi. Selain itu, setelah Li Wansu berinisiatif untuk meninggalkan tanda jiwa, itu disimpan di paviliun Chendi sebagai tanda menyerah, yang sama saja dengan menyerahkan nyawa ke paviliun Chendi. Mengingat paviliun Chendi didominasi oleh keluarga Ao dan tidak tahu banyak tentang Yunzhou, Aoli akhirnya setuju. Secara alami, Qin Chen tidak akan peduli dengan hal-hal kecil ini. Dia pergi langsung ke Menara Wangu, dan setelah mendapatkan informasi yang disiapkan oleh pemimpin Tianxing, dia bergegas ke wilayah mati sesegera mungkin. Sebelum pergi,
Qin Chen juga menyerahkan kapak pembuka langit kepada Aoli. Sekarang Aoli memiliki 2 senjata suci surgawi, ditambah urat suci kuno surgawi di Yunzu. Setelah menyelesaikan semua ini, Qin Chen segera mengambil susunan teleportasi di Yunzu dan berteleportasi sampai ke wilayah mati. The Dead Soul Realm terletak di tempat yang sangat terpencil di Guanghan Mansion, di tepi terluar Guanghan Mansion, dan bahkan berbatasan dengan kota-kota lain di Heaven Realm. Ini juga alasan mengapa Guanghan Mansion tidak melakukan apapun pada wilayah mati. Karena itu dapat menyebabkan konflik antara pemerintah besar. Sepanjang jalan, Qin Chen menemukan banyak keajaiban. Luasnya negara di surga sebanding dengan seluruh benua Tianwu, belum lagi harus melalui ribuan negara bagian. Sepanjang jalan, berbagai hal misterius dan aneh muncul tanpa henti. Tapi Qin Chen tidak mau meliriknya. Dia bergegas dengan panik, melalui susunan teleportasi, berguling-guling, melewati negara-negara besar yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya, 10 hari kemudian, dia datang ke negara besar terdekat dengan wilayah mati, Yuezhou. Yuezhou adalah negara bagian paling terpencil di prefektur Guanghan, dan paling dekat dengan wilayah mati. Tetapi bahkan jika Yuezhou dekat ke wilayah mati, ada ratusan juta mil jauhnya, dan tidak ada susunan teleportasi antara Yuezhou dan wilayah mati. Menurut kata-kata prajurit Yuezhou, wilayah mati adalah tanah pegunungan dan sungai yang miskin, dan tidak ada yang mau pergi ke tempat ini. Qin Chen hanya bisa melakukan perjalanan melalui kehampaan, mendesak alam semesta cakram batu giok, dan kemudian menjalankan aturan ruang. Biasanya, hanya orang bijak surgawi di surga yang dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan. Namun, pemahaman Qin Chen tentang hukum sage surgawi jauh lebih kuat daripada seorang awal sage surgawi yang normal. Selain itu, Qin Chen memiliki tubuh suci spasial yang dapat mendesak cakram batu giok alam semesta, dan dia secara alami dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan. Dengan cara ini, setelah 3 hari, Qin Chen akhirnya mencapai wilayah mati. Segera setelah dia memasuki wilayah mati, napas dingin mengalir ke wajahnya. Lingkungan wilayah mati sangat menyeramkan. Berbagai emosi negatif berlama-lama di kehampaan dan menembus langit. Ini bukan tempat bagi para kultivator untuk hidup. Alam ini sangat luas, jauh lebih besar dari Yunzu, dengan kota-kota rusak yang tak terhitung jumlahnya. Qin Chen melihat pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Menurut peta, dia langsung pergi ke kota di mana kekuatan yang terhubung dengan Menara Wangu berada. Ini adalah kota bobrok yang ditangguhkan di ranah kematian, bernama Youducheng, yang terkenal di ranah kematian. Qin Chen tidak terburu-buru untuk menemukan pihak lain, tetapi menyamar sebagai seorang pemuda dengan aura dingin dan wajah pucat, dan mulai berjalan di kota Youdu ini. Sekarang dia telah tiba di alam roh mati, Qin Chen tidak merasa cemas. Jika dia ingin menyelamatkan orang, dia harus mengenal dirinya sendiri dan lawannya. Dia tidak punya pilihan selain langsung memasuki tempat berbahaya di mana Chen Sisi berada.